Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak. Allah Tabaraka wa taala masih mengizinkan kepada kita di malam hari ini untuk berjumpa, berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari kembali sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu kitab Aqidatut Tauhid, kitab yang memberikan penjelasan kepada kita tentang akidah yang seharusnya kita yakini, yaitu akidah tauhid. Sekaligus beliau menjelaskan tentang berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada berkaitan dengan akidah ini. Dan alhamdulillah pada pembahasan kita sudah memasuki bab yang keempat, yaitu penjelasan beliau tentang perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau menguranginya. Yang mana kita telah mengambil dua pasal dari pembahasan ini. Yang pertama adalah tentang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yang ini juga merupakan penyimpangan dalam akidah, karena yang mengetahui perkara yang gaib hanya satu, yaitu Allah Tabaraka wa taala saja. Adapun makhluknya, maka tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali para rasul Allah taala, yang Allah taala beritahukan sebagian dari perkara gaib karena ada hikmahnya, di mana mereka adalah utusan Allah Tabaraka wa taala, yang perlu menunjukkan bukti bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah. Kemudian yang kedua yang telah kita bahas juga, yang telah kita baca juga, adalah pembahasan tentang sihir dan perdukunan serta ramalan. Yang ini juga termasuk perkara yang bertentangan dengan akidah kita, akidah tauhid. Karena pada hakikatnya sihir, perdukunan dan ramalan ini terjadi dengan bantuan dari syaitan. Sedangkan syaitan tidaklah membantu orang-orang yang melakukan sihir, perdukunan dan ramalan itu kecuali apabila orang tersebut mau taat tunduk kepada syaitan dengan melakukan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan, yang mana ini adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita akan masuk pada pasal yang ketiga, yaitu taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarat wal qubur wa ta'dhimuha, yaitu mempersembahkan kurban, mempersembahkan qarabin, ini jamak dari kurban, yang maksudnya adalah apa saja yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, tetapi yang menjadi objek yang dituju bukanlah Allah Ta'ala, tapi siapa? Tetapi ternyata adalah para penghuni kubur. Jadi mempersembahkan kurban-kurban, atau bisa juga kita masukkan kategori sini adalah sesaji-sesaji, dan juga termasuk juga sembelian-sembelian, wan nuzur, kemudian nazar-nazar, al-hadaya ini bisa kita artikan dia adalah jamak dari hadiah. Kemudian lil mazarat, untuk tempat-tempat yang dikunjungi, yaitu maksudnya adalah makam-makam, petilasan-petilasan dan seterusnya, wal kubur, dan kuburan, wa ta'dhimuha, dan juga termasuk adalah pembahasan tentang mengagungkan kuburan. Jadi apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan kuburan. Taib.
Sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh penulis nanti insyaallah taala, kita ada pertanyaan dalam benak kita bahwasanya kenapa kok penulis membahas permasalahan ini, menyampaikan permasalahan ini. Maka jawabannya adalah bahwasanya kalau kita lihat sejarah penyimpangan akidah yang terjadi di umat manusia, dan ini sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita lihat bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita ingat bahwasanya terjadinya kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh bermula dari apa? Bermula dari adanya orang soleh yang meninggal dunia, yang kemudian disikapi dengan secara berlebihan, ya, disikapi dengan cara ghulu oleh orang-orang yang mencintai mereka, yang kemudian dibisiki oleh syaitan agar orang-orang tersebut membuat semacam patung-patung, ya, yang diletakkan di tempat-tempat duduk mereka dahulu, di majelis-majelis mereka dahulu, yang awal mulanya adalah untuk mengingat kesalehan mereka, agar orang-orang yang melihatnya itu mengingat, ya, tentang kesalehan mereka dan mengikuti kesalehan mereka. Akan tetapi ini hanyalah sebagai wasilah, sarana yang dibuka oleh syaitan ternyata, ya, untuk menghantarkan manusia kepada keburukan yang lebih besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyata itu terjadi ketika orang-orang yang membuat patung-patung ini sudah meninggal dunia, ya, kemudian orang-orang itu telah tidak memiliki ilmu, ya, maka akhirnya patung-patung tersebut pun disembah, ya, yakni dalam arti mereka, patung-patung itu dijadikan sebagai perantara dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu merupakan kesyirikan, ya, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sejarah penyimpangan akidah yang terjadi di muka bumi ini, maka kita lihat ternyata ini awal mula kesyirikan yang terjadi terkait dengan orang yang meninggal dunia, mayit, ya, orang yang meninggal dunia, ya. Makanya Rasulullah SAW sangat keras peringatan beliau, ya, terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah kuburan, dan nanti akan kita baca beberapa hadis yang beliau sampaikan, ya, tentang larangan-larangan berkaitan dengan kuburan, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu di awal Islam, maka beliau melarang kaum muslimin berziarah kubur. Padahal kita tahu ziarah kubur itu merupakan satu amalan yang memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu apa? Mengingatkan kita kepada kematian, yang kemudian akan berfaedah, akan menjadikan kita itu memiliki sikap zuhud terhadap dunia, ya kan? Yang selanjutnya menguatkan keimanan kita, ya. Inilah manfaat dari ziarah kubur. Namun ternyata meskipun demikian, Rasulullah SAW di awal Islam beliau melarang apa? Ziarah kubur, karena memang kata para ulama di awal-awal munculnya Islam, agama Islam ini, maka masa mereka itu masih dekat dengan kesyirikan. Kita tahu bahwasanya orang-orang Arab Quraisy, orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki berhala-berhala yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah Lata, terus apa lagi? Uzza dan Manat. Dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya Lata ini, salah satu di antara berhala yang ada itu, Lata ini juga pada mulanya adalah orang yang soleh, yang dia itu membuat tepung adonan tepung untuk dibuat roti untuk orang-orang yang haji. Dia orang yang sangat-sangat soleh. Di antara kesalehannya dia suka bersedekah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yang kemudian ketika meninggal dunia, ya, kuburannya itu diagungkan oleh masyarakat, ya kan? Kuburannya diagungkan oleh masyarakat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika awal Islam itu beliau melarang ini kaum muslimin untuk berziarah kubur, karena khawatirnya mereka masih belum memahami tentang hakikat, tentang tauhid ini, sehingga dikhawatirkan apabila dibolehkan ziarah kubur itu, ya, mereka masih mempraktekkan praktek-praktek kesyirikan yang sebelumnya mereka lakukan ketika masa jahiliyah, ya. Sampai akhirnya ketika
kaum muslimin sudah memahami akidah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan kembali yakni berziarah kubur, dan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka sekarang silakan ziarahilah kuburan. Silakan sekarang ziarahilah apa? Kuburan. Sehingga para ulama menyatakan ziarah kubur, kalau kita lihat dari hadis ini, maka bisa kita ambil hukum di antaranya. Ada yang menyatakan mustahab, ya, disukai untuk berziarah kubur, ya. Karena apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Mengingatkan kepada akhirat artinya apa? Menguatkan iman kita terhadap akhirat, yang selanjutnya akan memotivasi kita untuk beramal soleh dan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk. Ini manfaatnya besar, ya. Jadi ziarah kubur itu ada manfaat yang besar. Oleh karena itu beliau akhirnya mengizinkan dan membolehkan, bahkan menganjurkan kita untuk berziarah kubur, ya. Namun, ya, perlu kita fahami bahwasanya ziarah kubur yang dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam tentunya dengan koridor yang telah diterangkan dalam syariat ini. Apalagi tadi sudah kita terangkan bahwasanya zaman dahulu itu memang awal mula kesyirikan terkait dengan apa? Sangat erat kaitannya dengan kuburan, sangat erat kaitannya dengan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu kita juga harus memahami batasan-batasan dalam ziarah kubur, ya, batasan-batasan dalam ziarah kubur. Maka para ulama telah menjelaskan dengan sangat mudah sekali bahwasanya ziarah kubur yang diizinkan dalam syariat Islam, ziarah kubur yang diizinkan dalam syariat Islam, atau yang kita katakan yang masyru', ya, ziarah kubur yang masyru' atau masyru'ah, ya, yang disyariatkan dalam Islam adalah yang memiliki dua tujuan saja. Yang memiliki dua tujuan saja, yaitu apa? Yang pertama tadi, ya, ziarah kubur kita dalam rangka apa? Mengingat kematian, dalam rangka untuk mengingat akhirat, ya, dan memutuskan ketamakan kita dari dunia. Itu yang pertama. Jadi untuk melembutkan hati, ya. Jadi tujuan ziarah kubur yang pertama adalah apa? Mengingatkan kita kepada akhirat, menjadikan kita zuhud terhadap dunia, memutus ketamakan terhadap dunia, ya, menguatkan iman kita terhadap akhirat. Intinya adalah melembutkan apa? Hati kita, ya, itu. Dan yang kedua adalah apa? Tujuan yang kedua adalah kita datang ke pemakaman ataupun kuburan itu dalam rangka untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Kita doakan mereka untuk mendapatkan atau agar mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ketika kita menziarahi kuburan yang mana kuburannya itu adalah kuburan kaum muslimin, maka kita doakan mereka. Nah, ya, ini dua ini saja yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan sebagian ada yang menambah yang ketiga, yaitu apa? Dalam rangka untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya tiga ini saja maksimal. Yang pertama tadi apa? Mengingat akhirat, melembutkan hati. Yang kedua adalah mendoakan orang yang telah mendahului kita di kuburan tersebut, ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau sering ziarah apa? Kubur. Pernah Rasulullah SAW itu suatu malam, ya, dicari-cari oleh istri beliau, oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian Aisyah khawatir Rasulullah SAW kemana-mana, gitu, ya. Akhirnya dicari-cari, ternyata ke kuburan pemakaman Baqi. Kemudian ketika beliau SAW sudah selesai dari kuburannya, ini dari hajatnya, yaitu mendoakan kaum muslimin di sana, mengingat kematian, beliau mau balik kembali, Aisyah bergegas balik ke kamarnya, takut ketahuan. Baik. Intinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW juga berziarah kubur, ya. Baik. Nah, di sini dalam buku ini yang akan kita bahas, yang akan kita baca insyaallah taala adalah penjelasan dari penulis terkait dengan perkara-perkara yang menyimpang yang dilakukan oleh banyak manusia terkait dengan kuburan, ya. Di sini beliau membawakan judul Taqdimul Qarabin wan Nudhur
wal hadaya lil mazarati wal quburi wa ta'zimuha. Mempersembahkan qarabin, yaitu kurban-kurban, bisa berupa sembelihan ataupun sesaji-sesaji, ya kan? Wan nudzur, dan juga nazar-nazar, wal hadaya, ini bisa diartikan jamak dari hadiah tadi, ataupun mungkin juga sembelihan-sembelihan hewan, ya. Lil mazarat, yang diberikan, yang ditujukan kepada mazarat. Mazarat ini adalah jamak dari mazarah. Ini dia adalah isim makan dari zara yazuru ziyaratan, itu tempat yang dikunjungi, tempat yang sering dikunjungi, tempat ziarah istilahnya gitu ya. Bahasa kita, saya nyari-nyari bahasa yang pas, kurang dapat karena minim kosakata bahasa Indonesianya. Baik, intinya adalah mempersembahkan sesaji, kurban, sembelihan, nazar dan seterusnya kepada tempat-tempat yang dikunjungi, wal kubur, dan juga kuburan-kuburan, wa ta'zimuha, dan termasuk penyimpangan adalah mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Nah, penulis mengatakan laqad sanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullat turuqil mufdhiyati ila syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menutup semua jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Taib. Ini merupakan kalimat yang sungguh nyata telah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu agama ini adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Tidak hanya perkara-perkara yang jelas-jelas madarat yang dilarang, tetapi juga perkara-perkara yang menghantarkan kepadanya juga dilarang. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Tidak hanya perkara-perkara yang jelas madaratnya yang dilarang, tetapi juga sarana-sarana yang asalnya mungkin kalau kita pikir tidak sampai berbahaya seperti yang pertama, tetapi karena dia menghantarkan kepada perkara yang terlarang, dia pun juga ikut terlarang. Ya. Seperti misalnya sering yang dijadikan contoh adalah masalah atau firman Allah Taala wala taqrabu az-zina. Ya, wala taqrabu az-zina. Di sini Allah Taala melarang kita mendekati zina. Padahal yang paling besar madaratnya yang dimaksud untuk dilarang adalah perbuatan zinanya, ya kan? Namun Allah Taala menyampaikan larangannya bukan wala taznu, bukan jangan kamu berzina. Walaupun memang itu intinya, tetapi semua perkara-perkara yang menghantarkan kepada zina itu jadi terlarang. Artinya jadi haram juga gitu loh. Maka kalau itu adalah dalam perkara-perkara yang dosa besar tidak sampai menyebabkan pelakunya pada kekafiran, ya. Maka bagaimana lagi dengan perbuatan dosa yang pelakunya itu bisa mencapai pada derajat kafir? Tentunya akan sangat tegas juga, yakni larangan terhadap segala hal yang menghantarkan kepadanya. Jelas ya? Jadi kalau perbuatan dosa besar yang tidak sampai kafir saja Allah Ta'ala melarang sarananya, maka tentunya perkara yang bisa menghantarkan kepada perbuatan dosa yang menyebabkan kepada kekafiran itu juga tentu akan sangat dilarang di dalam syariat ini. Maka dikatakan oleh penulis di sini laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullat turuqil mufdiyati ila syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wa hadzara minha ghayat at-tahdzir, dan beliau memberikan peringatan terhadapnya dengan keras, dengan puncak peringatan. Ya, wa min dzalika, di antaranya adalah mas'alatul kubur. Di antaranya adalah permasalahan kuburan. Ya. Permasalahan kuburan, karena itu tadi, ya, apabila dibiarkan begitu saja, maka nyata telah terjadi di zaman-zaman terdahulu bahwasanya kesyirikan itu seringkali bermula dari salah dalam menyikapi orang-orang yang meninggal dunia, alias menyikapi kuburan. Artinya ini adalah perkara yang sangat rawan menghantarkan kepada syirik besar, ya kan? Maka qad wada'ad dhawabital waqiyata min ibadatiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dhawabit, ketentuan-ketentuan, ya, yang melindungi kita
min ibadatiha, dari menyembah dan beribadah kepada kuburan tersebut. Jadi beliau telah memberikan ketentuan-ketentuan, yakni larangan-larangan yang terkait dengan masalah kuburan-kuburan, ya, agar kita terhindar dan dijauhkan dari menjadikan kuburan sebagai zat yang disembah. Wal ghuluwi fi ashabiha, dan beliau juga meletakkan ketentuan-ketentuan yang menghalangi kita atau yang melindungi kita dari bersikap ghulu terhadap para penghuni kubur. Karena memang ghulu, ya, bersikap ghulu, berlebihan terhadap penghuni kuburan inilah yang sesungguhnya akan menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, baik. Jadi di sini penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, akan menyampaikan kepada kita bagaimana bentuk larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan kuburan, yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga akidah kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjauhkan kita dari kesyirikan. Ya. Yang pertama, beliau mengatakan annahu qad hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fil awliya'i was salihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dari sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang soleh. Ya, jadi kita di dalam bersikap kepada siapapun, kepada apapun, hendaknya bersikap secara pertengahan, proporsional, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, ya, kepada siapapun, termasuk yang paling penting di sini adalah kepada orang-orang soleh, ya, karena ketika seseorang melihat kepada orang soleh, maka dia akan menghormati dan rawan untuk mengagungkan dia secara berlebihan. Apalagi dikatakan orang-orang soleh itu adalah penerusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sangat rawan sekali terjadi pengagungan, penghormatan yang berlebihan. Ya, apalagi kalau orang solehnya itu dianggap sebagai anak keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun hanya sekedar dianggap, tetapi ini sudah sangat rawan untuk dihormati secara berlebihan. Maka beliau sudah dari awal memperingatkan kita jangan sampai kita itu bersikap ghulu, ya, terhadap para wali dan orang-orang saleh. Li'anna dzalika yuaddi ila ibadatihim, karena sikap ghulu terhadap para wali dan orang-orang saleh ini bisa menghantarkan kepada menyembah mereka, bisa menjadikan mereka sebagai sesembahan. Ya, misalnya Misalnya, ya itu tadi, ketika ada orang yang dianggap wali Allah tabaraka wa taala, kemudian dianggap dia memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa, ya, bisa mengatur alam semesta. Ini kan salah satu bentuk kesyirikan, ya, kesyirikan yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Ya. Barangkali mungkin kalau antum pengen tahu, coba cari penjelasan tentang apa itu wali kutub, ya, atau wali abdal, ya. Itu nanti ada keterangannya. Ini wali-wali yang dianggap punya andil dalam mengatur alam ini, ya. Jadi seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan di kalangan mereka seperti itu. Ya, jadi berlebihan terhadap para wali, orang-orang soleh. Nah, ada lagi yang berlebihannya adalah seakan-akan menganggap bahwasanya para wali itu, orang-orang soleh itu sudah dipastikan dekat banget dengan Allah tabaraka wa taala, sehingga apapun kalau kita itu minta hajat kepada Allah harus lewat wali dan orang soleh ini, padahal sudah meninggal dunia. Akhirnya yang mereka seru di dalam doanya bukanlah Allah taala, tetapi siapa? Wali dan orang soleh ini. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, diseru di dalam doa, walaupun yang dituju adalah Allah taala, tetapi kok yang diseru bukan Allah taala. Inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan. Ya. Taib. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan larangan terhadap ghulu ini. Maka beliau bersabda, faqal iyyakum wal ghuluwa. Ya, iyyakum wal ghulu. Ya, jauhilah oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan. Ini kalimat ini bersifat umum. Ini ghulu dalam berbagai hal, dalam masalah apa saja, tidak hanya terkait dengan orang soleh. Sikap ghulu dalam apa saja, dalam hal apa saja, maka terlarang.
Beliau mengatakan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu yang ada pada mereka. Ya, sikap ghulu dalam banyak hal. Maka itu bisa membinasakan seseorang. Ya. Jadi ini dalil yang pertama tentang peringatan dari sikap ghulu. Ya, sikap berlebih-lebihan itu terlarang secara umum, tidak hanya berkaitan dengan orang soleh. Nah, lalu kemudian apa? Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, waqal la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku, ya, sebagian ulama mengatakan itra. Ini kata tutruni ini yaitu al-itra adalah pujian secara berlebihan. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu semata-mata pujian saja. Ya. Beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji ibnu Maryam. Coba kita perhatikan bagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Bagaimana? Mereka mengatakan Nabi Isa adalah siapa? Putranya Allah, anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan merupakan suatu hal yang berlebihan. Memang benar Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang yang istimewa, seorang yang dilebihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana dia itu lahir, ya, dari seorang wanita suci dan tidak memiliki bapak. Nabi Isa ini tidak memiliki bapak, ya, dan beliau adalah salah seorang Rasul utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia. Dia orang yang terhormat, orang yang mulia, ya kan? Tetapi bukan berarti kita boleh memuji Nabi Isa alaihissalam itu dengan berlebihan. Ya, mentang-mentang dia lahir dari seorang wanita suci, tidak ada bapaknya, lalu kemudian dikatakan berarti bapaknya adalah siapa? Allah. Nah, ini adalah pujian yang sangat-sangat fatal karena Allah Ta'ala itu sama sekali tidak mengangkat anak sama sekali. Ya, tidak mengangkat seorang anak pun. Karena Allah Ta'ala maha kaya, ya, maha cukup dari segala sesuatu, tidak membutuhkan apapun, termasuk membutuhkan anak, istri, nggak butuh. Nah, semuanya adalah apa? Milik Allah Ta'ala. Semuanya adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang-orang Nasrani itu memuji Nabi Isa, tetapi apa? Dengan cara berlebihan. Maka beliau Nabi Muhammad SAW, ya, melarang kita bersikap seperti orang-orang Nasrani terhadap ibnu Maryam. Artinya apa? Kita boleh saja memuji Nabi Muhammad SAW, bahkan kita itu mencintai beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita itu memuji secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji ibnu Maryam. Seperti misalnya bagaimana menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, ilmuka ilmul lauhi wal qalam, sebagaimana dalam bait-bait syair yang dilantunkan oleh sebagian mereka. Ilmumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan Qalam. Artinya apa? Seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengetahui semua perkara. Kemudian ada juga keyakinan bahwasanya alam semesta ini dicipta dari apa? Cahayanya Muhammad, nur Muhammad. Ini kan berlebihan sudah perkara yang sangat berlebihan terhadap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah Ta'ala, ya, aku adalah hamba, ya, yang juga punya kewajiban apa? Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, yang juga tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah ataupun rububiyah, sama seperti hamba-hamba yang lain. Ana abdun, saya adalah hamba. Faqulu, maka katakanlah terkait dengan saya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Makanya dalam syahadat kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Persaksian yang sangat-sangat sempurna, ya, yang menutup dua pintu kesesatan, yaitu apa? Pintu melampaui batas bersikap ghulu dan pintu meremehkan, melecehkan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Abdullah, maka kita telah menutup pintu apa? Pintu sikap ghulu, menutup pintu
ya, pintu yang mengantarkan kepada sikap ghulu. Oh, beliau adalah hamba Allah, berarti manusia, bukan apa? Bukan sesosok yang dia itu memiliki sifat ketuhanan, sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Ya, jangan kita yakini beliau memiliki sifat-sifat ketuhanan walaupun hanya sedikit. Dia adalah abdun, ya itulah. Jadi dengan kita meyakini beliau adalah Abdullah, maka menutup apa? Pintu sikap ghulu. Nah, ketika kita mengatakan beliau adalah Rasulullah, ya, kita meyakini beliau adalah utusan Allah Ta'ala, maka kita menutup pintu apa? Pelecehan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun beliau adalah manusia seperti kita, ya, bisa sakit, bisa meninggal dunia, ya, kemudian apalagi membutuhkan kepada istri, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat kemanusiaan ada pada beliau, tetapi beliau adalah utusan Allah. Artinya apa? Ketika beliau adalah utusan Allah tabaraka wa taala, maka apa yang beliau sampaikan kepada kita adalah berdasarkan apa? Wahyu, adalah berasal dari wahyunya Allah tabaraka wa taala. Maka Allah mengatakan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, ya, itu hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, ya. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, ya, sebelum Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Di antara kandungan ayat ini bahwasanya kita tidak boleh, ya, menjadikan omongan manusia selain beliau sallallahu alaihi wasallam didahulukan atas omongan beliau. Ya, kalau ada omongan manusia yang kita cintai kok bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita apa? Harus mengedepankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kalimat dengan persaksian kita beliau adalah utusan Allah tabaraka wa taala, menutup, ya, pintu yang menghantarkan kepada pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menghina beliau, merendahkan beliau, ya, tidak boleh meremehkan ucapan beliau, ya kan, tidak boleh mengolok-olok apa yang beliau lakukan, apa yang menjadi ajaran beliau. Kita harus memuliakannya, mengagungkannya, tetapi itu tadi, jangan sampai kita berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menganggap beliau memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya. Taib. Jadi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus melarang kita dari sikap ghulu terhadap siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam, terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang soleh dan para wali tentunya lebih besar kedudukannya siapa? Rasulullah SAW. Lebih agung siapa? Rasulullah SAW. Lebih mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau saja yang demikian tinggi kedudukannya nggak boleh kita sikapi secara berlebihan, bagaimana dengan yang di bawahnya? Ya enggak? Bagaimana yang derajatnya jelas di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka nggak boleh kita bersikap berlebihan terhadap mereka. Gitu, ya. Sehingga dari sini kita ketahui, karena perbedaan yang sangat jauh, ya, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang soleh dan para wali, ya kan? Walaupun mereka kita juga menghormati mereka, orang-orang soleh, para wali, tetapi karena perbedaan yang jauh ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita nggak boleh dan nggak bisa menyamakan antara mereka dan Nabi Muhammad SAW. Sama sekali nggak boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, sebagian orang, atau kita katakan adalah sebagian ulama gitu, ya, yang mengkiaskan apa? Menganalogikan, menyamakan gitu, ya, menyamakan kebolehan tabarruk dengan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Saya ulangi, menyamakan kebolehan tabarruk dengan jasadnya orang-orang soleh, para wali, disamakan dengan apa? Kebolehan tabarruk dengan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak bisa disamakan. Kata orang, tidak apple to apple, ya enggak? Tidak sama antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang soleh setelah beliau, ya kan? Memang para sahabat dahulu memang mengambil barokah dari jasad, saya ulangi, dari
dari benda-benda yang mengenai jasad beliau atau dari sebagian dari jasad beliau, seperti misalnya rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kan, bahkan keringat beliau pun diambil barokahnya. Itu memang benar dan kita akui benarnya, boleh kepada Rasulullah SAW, ya kan, boleh, dan para sahabat melakukannya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi apakah pantas orang-orang soleh, para wali yang derajatnya jauh di bawah beliau SAW, dia berlakukan seperti itu? Dan kita lihat ternyata para sahabat yang tentunya menurut apa yang kita pahami, ya kan, yang kita yakini, orang-orang soleh baik dari kalangan para ulama, para wali dan lain sebagainya, kalau dibandingkan dengan para sahabat bagaimana kedudukannya? Apakah sama? Tidak, masih jauh lebih mulia para sahabat, ya enggak? Apalagi mereka memiliki keutamaan suhbah, ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada di antara para sahabat yang mencari berkah dari jasad para sahabat yang lain, atau tabi'in mencari berkah dari jasadnya para sahabat, itu enggak ada. Gitu. Ya. Jadi kepada para sahabat saja mereka tidak disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kok orang-orang soleh yang di bawahnya itu kemudian kok dikatakan bisa dicari berkahnya sebagaimana dicari berkahnya Nabi Muhammad SAW? Gak mungkin sama, kan gitu kan? Gak mungkin sama. Dan ternyata kenyataannya apa? Sikap-sikap terhadap para wali dan orang-orang soleh yang ada di masyarakat kita itu bahkan bisa melebihi sikapnya para sahabat terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sikap gulunya melampaui batas. Maka dari sini ketika kita memahami bahwasanya kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam, orang yang menjadi penghulunya manusia seluruhnya, ya kan, orang yang paling mulia secara mutlak, kita nggak boleh bersikap gulu lah tentunya apa terhadap orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari beliau, yakni para orang-orang soleh, para wali dan orang-orang soleh ini, tentunya kita lebih tidak boleh bersikap gulu, karena apa namanya, kedudukan mereka yang jauh di bawah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu di antara apa yang beliau Nabi Muhammad SAW lakukan dalam rangka untuk apa? Menutup pintu-pintu kesyirikan. Maka tidak boleh kita bersikap hulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang di bawah beliau, yaitu orang-orang soleh dan para wali. Nah, barangkali ini dulu yang bisa kita baca untuk malam hari ini. Insya Allah masih ada panjang ya tentang masalah ini, ya, ini terkait dengan masalah kuburan. Ya, ini belum masuk dalam masalah kuburannya ya. Tapi tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu tentang masalah ziarah kubur. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.